Di video kita kali ini, kita akan belajar mengenai interpretasi, aturan semantik, dan interpretasi yang diperluas. Oke, untuk yang pertama, apa itu interpretasi? Jadi, interpretasi ini digunakan untuk memberikan nilai-nilai kebenaran pada setiap simbol-simbol proposisi yang ada di kalimat logika proposisional. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Kita punya kalimat F, P, or Q, and P. Nah, interpretasinya, kalau kita ingin memberikan nilai-nilai pada simbol-simbol proposisi yang ada di kalimat F, itu kita menggunakan interpretasi. Nah, interpretasi ini biasanya disimbolkan dengan huruf I, seperti ini. Nah, gimana caranya kita memberikan nilai? Penulisannya seperti ini, teman-teman. Interpretasi I, di mana P diberikan nilai true dan Q diberikan nilai false. Seperti itu. Jadi tadi ya, sekali lagi interpretasi digunakan untuk memberikan nilai pada simbol-simbol proposisi yang ada di kalimat proposisional. Seperti ini ya. Oke, itu interpretasi. Kemudian yang kedua tentang aturan semantik. Aturan semantik ada 9, teman-teman. Aturan yang pertama, proposisi. Ini adalah simbol proposisi, nilai kebenarannya diberikan oleh interpretasi yang sudah ditentukan. Tadi ya, di slide yang pertama tentang interpretasi, jadi seluruh simbol proposisi yang ada di dalam kalimat, itu nilai kebenarannya diberikan oleh sebuah interpretasi. Itu untuk aturan yang pertama. Kemudian aturan yang kedua, jika ada kalimat true di dalam kalimat proposisi, maka dia nilainya true. Begitu juga yang aturan false, jika ada kalimat false di dalam kalimat proposisional, maka dia bernilai false. Seperti itu. Kemudian untuk aturan negasi, not F, jika F ini bernilai true, maka negasinya itu adalah false. Aturan yang keempat. Kemudian aturan yang kelima, aturan konjungsi, aturan N. Kalimat F and G ini akan bernilai true jika keduanya bernilai true. Tapi dia akan bernilai false jika ada salah satu atau keduanya bernilai false. Itu aturan N. Kemudian untuk aturan OR, kalimat F or G, dia akan bernilai true jika salah satu atau keduanya itu bernilai true. Tapi dia bernilai false jika keduanya itu bernilai false ya. Itu untuk aturan OR atau disjungsi. Kemudian aturan implikasi, if F then G, ya. Dia bernilai true jika F-nya true, G-nya true, atau F-nya false, G-nya false, atau F-nya false, G-nya true. Dia bernilai true. Implikasi akan bernilai F jika F-nya bernilai true dan G-nya bernilai false. Selainnya dia bernilai true ya. Oke, itu aturan implikasi. Kemudian aturan ekuivalensi, if and only if. If and only if G, dia akan bernilai true jika nilai kebenaran dari keduanya, F dan G ini, nilainya sama. Jadi kalau misalkan F-nya ini true, G-nya true, maka dia bernilai true. F-nya false, G-nya false, maka ekuivalensinya bernilai true. Kalau nilai kebenarannya berbeda, salah satunya, maka dia bernilai false. Kalimat implikasinya. Oke, itu untuk aturan yang ke-8. Kemudian aturan terakhir, aturan kondisional, if then else. Jika F then G else H. Kalimat ini, jika F-nya true,
maka nilai kebenarannya mengikuti atau sama dengan nilai kebenaran yang ada di G. Tapi jika F-nya false, maka kalimatnya ini nilai kebenarannya sama dengan nilai kebenaran dari H. Seperti itu ya teman-teman. Ini untuk aturan semantik yang ke-9. Oke, untuk lebih lengkapnya aturan semantiknya seperti ini. Ya, penjelasan lengkapnya. Nanti teman-teman bisa baca lagi. Oke, selanjutnya adalah arti kalimat. Arti kalimat itu ditentukan oleh interpretasi yang diberikan kepada kalimat proposisional dan aturan semantik. Nah, arti kalimat ini juga bisa disebut sebagai nilai kebenaran dari sebuah kalimat proposisional. Oke, sekarang jika E itu adalah sebuah kalimat dan I adalah interpretasinya dari kalimat E, dari kalimat tersebut, maka nilai kebenaran E ini di bawah interpretasi I itu ditentukan berdasarkan aturan semantik. Seperti apa? Sekarang kita masuk ke contoh. Kita punya kalimat P or not Q di bawah interpretasi I, P-nya diberikan nilai false dan Q-nya diberikan nilai false. Sekarang untuk menentukan nilai kalimat dari P or not Q ini, kita masuk ke aturan yang pertama, aturan proposisi, di mana seluruh simbol-simbol proposisi diberikan nilai kebenarannya dari interpretasi. Sekarang kita lihat interpretasinya, P-nya diberikan nilai false dan Q-nya diberikan nilai false. Maka untuk aturan yang pertama ya, di sini kita bisa berikan nilai false dan Q-nya false. Oke. Kemudian selanjutnya ke aturan semantik yang selanjutnya, aturan negasi. Ya, ingat lagi aturan negasi. Jika Q-nya false, maka negasinya adalah true ya. Nah, maka kita di sini lihat true. P-nya tetap false. Oke, sekarang kita ke aturan semantik selanjutnya, aturan disjungsi atau aturan OR. Kita lihat P-nya false, not Q-nya true. False or true. Berdasarkan aturan disjungsi, maka nilainya adalah true ya. Sehingga nilai kebenaran atau arti kalimat dari P or not Q ini kita simpulkan adalah true berdasarkan aturan semantik. Seperti itu ya teman-teman. Jadi arti kalimat ini ditentukan dari interpretasi dan juga aturan semantik. Nah, seperti itu untuk mencari arti kalimat atau nilai kebenaran dari kalimat logika proposisional. Nah, selanjutnya kita ke penjelasan interpretasi yang diperluas. Jika I ini adalah sebuah interpretasi, kemudian D adalah sembarang simbol proposisi yang ada di dalam logika proposisional, dan E adalah nilai kebenaran, true atau false, maka interpretasi yang diperluas bisa disimbolkan seperti ini teman-teman. Bacanya seperti ini. I memberikan nilai E kepada D. Seperti itu ya. Nah, perluasan interpretasi ini digunakan untuk yang pertama, memberikan nilai baru untuk simbol proposisi yang sudah ditentukan pada interpretasi awal, atau memberikan nilai untuk simbol proposisi yang belum diberikan nilainya di interpretasi awalnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Contoh yang pertama, kita punya kalimat F ya. Di sini kita punya kalimat F if P or Q then S. Dan interpretasinya seperti ini. P diberikan nilai true dan Q diberikan nilai false. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Interpretasi awal ini tidak memberikan nilai kepada S.
Nah, bagaimana kita akan memberikan nilai S? Itulah fungsi dari perluasan interpretasi ya. Sekarang lihat pertanyaannya. Tentukan perluasan interpretasinya sehingga kalimat F ini bernilai false. Oke, kita terapkan dulu aturan semantiknya. P-nya diberikan nilai true, kemudian Q-nya diberikan nilai false. Berdasarkan aturan disjungsi, maka ini nilainya adalah true. Nah, kita dapat sisi kirinya ya, dari if, maka sisi yang sebelah kanan ini, kalau ingin kalimat implikasinya bernilai false, maka nilai S ini haruslah false ya. Sehingga teman-teman kita bisa menjawab soalnya perluasan interpretasinya adalah seperti ini. S diberikan nilai false dari interpretasi yang diperluas atau interpretasi memberikan nilai false kepada S. Nah, inilah contoh atau jawaban dari contoh soal yang pertama. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua. Kita punya kalimat yang sama, kemudian interpretasinya agak berbeda. Di sini interpretasinya sudah semua ya. Simbol P, Q, dan S sudah diberikan nilai semua. Sekarang pertanyaannya adalah tentukan perluasan interpretasinya sehingga kalimat F ini bernilai true. Oke, sekarang kita terapkan dulu aturan semantiknya. P ini bernilai true, Q-nya bernilai false, dan S-nya bernilai false. Berdasarkan aturan disjungsi, ini nilainya true. Berdasarkan aturan implikasi, maka nilai kalimat ini adalah false. Sedangkan kita menginginkan kalimatnya adalah true. Sehingga apa? Yang pertama, tipe yang pertama kita bisa mengubah sisi sebelah kiri menjadi false. Kalau ingin sisi sebelah kiri ini false, maka nilai kebenaran dari P harus diubah menjadi false. Sehingga kita sudah dapatkan tuh nilai perluasannya atau perluasan interpretasinya, di mana kita mengubah nilai P yang di awal diberikan nilai true, kita ubah menjadi false. Maka perluasan interpretasinya seperti ini. P diberikan nilai false dari interpretasi yang diperluas. Nah, atau interpretasi memberikan nilai false kepada P. Seperti itu, inilah yang dinamakan interpretasi yang diperluas ya teman-teman. Fungsinya sekali lagi untuk memberikan nilai simbol proposisi yang sebelumnya tidak diberikan nilainya di interpretasi awal ya. Ini S kan tidak diberikan nilai ya, atau mengubah nilai awal menjadi nilai yang baru. Nah, itulah fungsi dari interpretasi yang diperluas. Sampai sini semoga paham tentang interpretasi, aturan semantik, dan interpretasi yang diperluas. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.